Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Nah Ustaz, mungkin untuk kalimat pemungkasnya dari apa yang kita bahas pagi ini bisa disimpulkan mungkin Ustaz dari Ustaz Dimas. Baik, nanti pamungkasnya dulu ya. Masya Allah. Penutupnya dari ya. Iya. Jadi intinya bagaimana materi hari ini adalah kita bisa melihat potensi anak yang lebih baik lagi, menghargai mereka, dan paham kalau anak kita adalah anak yang hebat. Tidak perlu merasa kecil hati dengan pencapaian anak orang lain. Gitu saja. Jadi, Masya Allah kamu hebat lah. Ya, Masya Allah kami bangga. Ayah sama bunda bangga. Ya, dengan materi hari ini, Insya Allah bangga kita tidak berlebihan, tidak menutup mata dari kesalahan anak, tidak juga kemudian kita kecil hati ketika mendapatkan ya melihat pencapaian anak lain. Itu Barakallahu fikum. Insya Allah. Ya, jadi kalau saya sih poinnya yang pertama, orang tua memahami bahwa tujuan sebagai orang tua adalah memastikan secara ikhtiar anak-anak itu bisa tumbuh berkembang sebagai pribadi muslim yang mampu menjawab dan melalui tantangan zaman ke depan. Nah, otomatis nomor satu, untuk bisa seperti itu, maka orang tua harus menuntaskan proses perkembangan pribadinya dulu. Yang kedua, melakukan literasi sehingga memahami bagaimana mengembangkan konsep pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan tugas-tugas perkembangan sesuai dengan usianya. Nah, yang ketiga, menanamkan pondasi-pondasi yang diperlukan oleh anak sehingga pondasi ini seperti akar kuat yang baik dan akan tumbuh menjadi alat bantu anak saat harus berinteraksi dengan lingkungan yang beraneka ragam. Mungkin ada yang sesuai dengan syar'i, ada yang kurang sesuai, atau malah ada yang tidak sesuai. Nah, ini salah satu tugas utama orang tua. Lalu yang keempat, orang tua harus menyadari bahwa anak bukanlah orang tua. Mereka tumbuh pada zaman yang berbeda, dengan tantangan yang berbeda, maka cukup kita tanamkan pondasi penting yang bisa menjadi modal anak untuk tumbuh. Kita bisa menjadi teman, menjadi sahabat, dan orang yang bisa menjadi tempat yang nyaman buat anak curhat dan berdiskusi. Nah, itu sudah luar biasa. Yang kelima, orang tua itu lahir lebih dulu dibanding anak. Maka seharusnya bisa membayangkan secara terbatas apa-apa yang anak kita rasakan dan inginkan di usia tersebut. Apa yang mereka tidak mau, apa yang mereka malukan, apa yang membuat mereka merasa dihargai, cara apa yang mereka inginkan jika kita ingin mengarahkan atau menegur sehingga mereka tetap merasa terhormat. Anak-anak punya loh rasa terhormat, ya. Tetapi dengan memahami bahwa mereka tumbuh pada zaman yang berbeda dibandingkan saat zaman kita sebagai orang tua tumbuh. Nah, hal ini pastilah ada beberapa hal dinamika yang berbeda. Nah, di poin nomor 5 inilah orang tua punya tugas untuk mencari literasi. Untuk apa ya? Sehingga apa-apa yang mau diberikan secara teknis itu sesuai dengan zaman sekarang. Sehingga orang tua yang tumbuh di zaman dulu tidak terjebak dengan dinamika zaman dulu, ya, yang dipersepsi sama dengan dinamika zaman sekarang. Karena itu berbeda. Mungkin masih ada yang sama pada poin-poin besarnya, ya, tapi sangat mungkin sudah berbeda pada hal detail pengembangannya. Dan hal detail inilah yang menjadikan harus mengambil pendekatan teknis yang berbeda dibandingkan saat orang tua dulu menangani kita pada zaman kita masih sebagai anak, ya. Maka jika kita sudah bisa menjadi pendamping terbaik anak-anak kita untuk tumbuh, dan kita sudah menyaksikan mereka berikhtiar atau berusaha untuk tumbuh dengan baik, dengan semua dinamika mereka, trial error, selama mereka masih bertujuan menjadi anak muslim yang baik dan mampu berusaha menjadi generasi yang bermanfaat, maka biiznillah kita cukupkan berkata kepada mereka, nak, Abi sama Umi bangga sama kamu. Mungkin itu. Jadi menuntut ilmu, memberikan teladan yang baik, kemudian mendampingi anak, jadilah sahabat yang baik bagi anak, sehingga anak-anak itu bisa nyaman kepada diri kita selaku orang tua, menyadari perbedaan zaman, kemudian selalu bangga kepada anak. Iya. Masya Allah. Yang penting mereka sudah berusaha keras, dan mereka menyadari bahwa yang terbaik itu. Iya.
Jadi misi utama mereka adalah menjadi anak yang solihah. Solihah. Itu sudah cukup. Nanti apapun yang mereka capai, insya Allah yang bimbing mereka. Sudah, kita udah nyaman sudah, insya Allah. Fondasi agama. Masya Allah. Insya Allah itu mungkin ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.